Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Juni 2020 kita masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya yang berkaitan dengan final project kita juga ada kaitannya, yaitu analisis SWOT. Baik, mari kita mulai perkuliahan bisnis pertemuan 42 ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simpelnya SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kalian pasti sudah familiar dengan analisis SWOT ini. Di dosen sebelumnya, Bu Nopi juga pasti sudah menjelaskan tentang SWOT ini ya. Nah, mungkin pada saat penjelasan dari Bu Nopi itu masih SWOT bersifat umum, belum analisis SWOT yang ke arah e-bisnis seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang analisis SWOT dalam e-bisnis ya. Nah, dalam arti luas, analisis SWOT adalah suatu metodologi yang dilakukan untuk menyurvei peluang dan ancaman eksternal serta hubungan keduanya dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Nah, ini asal-usulnya SWOT juga dilakukan analisis untuk menganalisis sebuah organisasi. Jadi, seiring berkembangnya zaman, analisis SWOT ini digunakan luas untuk berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu bidang bisnis, khususnya e-bisnis. Nah, dalam arti e-bisnis itu sendiri, analisis SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Ini dalam arti e-bisnis. Manfaat analisis SWOT itu sendiri yaitu dalam arti e-bisnis ya. Ini dalam arti luas. Sebagai strategi penentu masa depan keberlangsungan bisnis, perusahaan atau bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Jadi matriks SWOT adalah sebuah metrik yang berisikan keempat elemen ini, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu keterhubungan antara SWOT. Nah, jadi ada SWOT. Jadi hubungannya adalah dirangkai dengan kalimat seperti ini. Bagaimana kekuatan, yaitu strength, mampu mengambil keuntungan, advantage, dari peluang, opportunity, yang ada. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan, weakness, yang menghambat keuntungan, advantage, dan memperlancar ancaman. Maksudnya adalah cara mengatasi kelemahan, di mana kelemahan itu dapat menghambat keuntungan kita ada tapi dihambat oleh weakness, dan memperlancar threat, ancaman yang datang itu malah lebih lancar. Bagaimana kita mengatasinya dari peluang, itu opportunity. Cukup rumit memang untuk dipahami, namun dibaca berulang-ulang akan paham. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih detail. Strength yaitu kekuatan, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program saat ini. Strength ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program atau sebuah bisnis, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke weakness, SW, yaitu kelemahan, adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi atau bisnis. Nah, weakness ini selalu berada negatif. Jadi jika ingin membuat sebuah weakness, pasti berada negatif, seperti itu. Nah, kelemahan itu terkadang lebih mudah dilihat daripada sebuah kekuatan. Namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan ini tidak diberikan solusi yang tepat karena tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada. Lanjutnya yaitu opportunity, yaitu kesempatan atau peluang ya. Opportunity, peluang, adalah faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau bisnis kita untuk memanfaatkannya. Opportunity tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang diangkat.
Nah, jadi opportunity ini luas artinya, intinya adalah kesempatan, dimana kesempatan itu yang akan kita kejar atau akan kita maksimalkan dengan kekuatan kita atau strength kita tadi ya. Kemudian selanjutnya ada threat, yaitu ancaman, adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi atau bisnis. Nah, ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak ingin mencoba untuk kontroversi atau out of stream, lawan arus. Namun pada kenyataannya organisasi tersebut tidak banyak layu sebelum berkembang, lebih banyak layu sebelum berkembang seperti itu. Nah, ini contoh kekuatan atau contoh analisis SWOT untuk bisnis UKM atau usaha kecil menengah. Contohnya ini adalah untuk bisnis UKM, ini luas ya artinya, yaitu kekuatan yang pertama, konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update, trendy, terkini, yaitu berdasar positif. Harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Nah, contoh mungkin ini sebuah UKM bisnis untuk sebuah model baju, mungkin seperti itu. Kemudian lokasi yang mudah dijangkau dan tempat yang nyaman, memiliki website dan forum pribadi, juga kontak delivery order, mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Selanjutnya ada weakness, itu yang pertama, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau ready stock, terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Modal untuk pengembangan usaha masih kurang, modal usaha untuk pemulihan barang, masih belum membuat produk tas sendiri, masih belum bisa membuat produk tas sendiri. Oh, ini produk tas ya, sebagai brand unggulan. Seperti itu contohnya. Kemudian ada opportunity atau kesempatan. Nah, contohnya kesempatan itu permintaan pasar yang terus menerus ada, didukung dengan tren tas wanita yang terus berkembang. Kemudian masih jarangnya toko tas online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lain. Kemudian sosial media membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai dengan target market. Kemudian selanjutnya ada threat, yaitu ancaman, dimana ancaman ini bersifat eksternal, yaitu mulai banyak penjual tas online yang bermunculan, menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah. Harga dari supplier semakin mahal dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Nah, itu contoh dari analisis SWOT dari sebuah bisnis. Nah, tugas Anda adalah jadi tugasnya buat analisis SWOT untuk tugas akhir atau FP ya, dari sebuah bisnis yang Anda bantu saat ini. Ya, jadi tugas kalian adalah memasukkan sebuah analisis SWOT dari sebuah bisnis yang Anda bantu atau bisnis yang saya suruh cari kemarin untuk dilakukan improvisasi atau optimalisasi seperti itu. Baik, jika ada yang ditanyakan silahkan, saya tunggu di chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.